Maut bermata satu. Bagian 2. Abis berkata begitu, manusia jangkung berwajah setan itu melompat ke hadapan Joran Kemitil. Begitu cepat gerakannya, hingga Joran Kemitil tidak mampu menghindar. Tahu-tahu, tubuhnya sudah kaku tegang, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Tubagus Jelantik mendongak ke atas, tertawa panjang. Tiba-tiba sekali, tangan kanannya bergerak ke mata kiri Joran Kemitil. Plukek, bola mata Joran Kemitil terkeruk lepas dari rongganya. Cepat sekali Tubagus Jelantik memasukkan bola mata itu ke dalam rongga mata kirinya yang bolong. Ah, pas betul, seru Tubagus Jelantik seraya mengedip-ngedipkan mata kirinya yang baru. Agak kabur, katanya. Ditekapnya mata kanannya lalu dia memandang berkeliling dengan mata kiri milik Joran Kemitil. Tak apa, karena masih baru, belum biasa, maka agak kabur. Nanti pun pasti baik dan aku bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kumkum, bagaimana tampangku kini setelah punya dua mata? Kau tampak gagah, Embah, jawab si bocah. Tubagus Jelantik tertawa gembira. Urusan kita dengan manusia satu ini sudah selesai. Suruh dia pergi, Kumkum. Kumkum mengambil kantong yang terletak di lantai, lalu memasukkannya ke balik pakaian Joran Kemitil. Setelah itu, dia mendorong tubuh Joran Kemitil ke arah lubang pintu. Begitu didorong, totokan yang menguasai dirinya terlepas. Saat itulah, terdengar raungan Joran Kemitil yang mengerikan karena tak tahan oleh rasa sakit akibat mata kirinya dicungkil. Kau tak layak berada lebih lama di tempat ini. Kumkum membentak. Lemparkan dia keluar, Kumkum, berkata Embah Tubagus Jelantik. Kumkum melompat ke belakang Joran Kemitil. Dengan tangan kirinya, dia mendorong punggung lelaki yang masih terus meraung-raung itu dengan wajah penuh bercak darah. Begitu didorong, tubuh Joran Kemitil mencelat masuk ke dalam lubang batu, terangkat melewati tangga, akhirnya terhempas di luar di udara terbuka. Jilid 6. Lelaki berpakaian penuh debu itu berhenti di depan pintu gerbang kadipaten. Ada sesuatu pada wajah orang ini yang membuat dua pengawal pintu gerbang memperhatikan gerak-geriknya dengan rasa curiga. Orang ini memiliki mata kiri yang ditutup dengan sepotong kulit hitam berbentuk bundar. Kulit ini melekat ketat karena seutas tali mengikatnya ke belakang kepala, lewat kening dan pipi. Salah seorang pengawal pintu gerbang melangkah mendekatinya, lalu menegur. Apa perlumu berdiri di depan pintu gerbang kadipaten? Yang ditegur tidak menjawab ataupun berpaling, membuat pengawal tadi seolah-olah dianggap angin. Kalau dia tidak mau pergi, hajar dengan tombak, berkata pengawal satunya. Nah, kau dengar apa yang kawanku bilang? Lekas pergi dari sini kalau tak ingin kepentung dengan batang tombak. Seperti tidak mendengar ancaman orang, lelaki bermata satu tadi terus saja memandang ke bagian dalam pintu gerbang, malah bertanya tanpa menoleh, ini gedung kediaman Adipati? Apa kau kira bapak moyangmu yang tinggal di sini? Si pengawal membentak karena jengkel. Kalau begitu, suruh Adipati keluar. Katakan aku ingin bertemu dengan dia. Pengawal yang satu jadi tak sabar. Sekali lompat, dia sudah ayunkan tombaknya ke batok kepala lelaki bermata satu. Bukek, kepala itu memang kena digebuk. Tapi bersamaan dengan itu, terdengar pula suara terang. Batang tombak yang dipakai memukul, patah dua. Yang dipukul tampak tenang-tenang saja, seperti tidak merasakan apa-apa. Kagetlah dua pengawal tadi. Antara percaya dan tidak melihat kenyataan itu, pengawal kedua tusukkan tombaknya ke perut orang itu. Dukek. Tombak bukan saja tak mampu menembus perut, tapi malah terlepas mental dari genggaman si pengawal. Tangannya terasa pedas panas. Kedua pengawal itu serta-merta menjatuhkan diri dengan muka pucat. Yang satu cepat berkata, orang gagah, maafkan kami yang tidak melihat siapa gerangan yang datang. Kau tentu orang sakti yang tengah ditunggu-tunggu Adipati. Kau pastilah Munding Tambak Sati, siapa aku kau tak perlu tahu. Lekas panggil Adipatimu, suruh dia keluar menemuiku. Mohon maafmu, orang gagah. Saat ini Adipati Unggul Jonggrang belum kembali dari kota raja. Kau berani dusta, bangsat. Si mata satu menjambak rambut pengawal yang barusan bicara hingga pengawal ini mengernyit kesakitan. Dia tidak berdusta, kawannya cepat berkata. Adipati pergi sejak 3 hari lalu. Rasanya 3 hari lagi baru kembali. Si mata satu diam sejenak. Akhirnya dia berkata, baik, aku akan pergi sekarang. 3 hari lagi aku kembali kemari. Sebelum pergi, aku akan memberikan satu peringatan untuk adipatimu itu. Peringatan apakah itu, orang gagah? Bertanya si pengawal. Namun, dia tak pernah mendengar jawaban pertanyaan itu.
Karena tiba-tiba saja, lelaki tak dikenal bermata satu menghantam batok kepalanya dengan pinggiran tangan kanan. Praak, kepala itu rengkah, tubuhnya bergelimpang di tanah tanpa nyawa lagi. Kawannya menjadi pucat pasi wajahnya, ketakutan setengah mati. Katakan pada adipatimu, aku akan kembali ke sini. Jika aku datang lagi, kepalanya akan kupecahkan seperti kepala kawanmu itu. Katakan padanya, dengar, saya dengar, jawab si pengawal sambil membungkuk, hampir menyentuh tanah. Dia tak berani memandang wajah orang. 3 hari berselang, rombongan berkuda terdiri dari 6 orang itu memasuki halaman gedung kadipaten. 4 orang prajurit di sebelah belakang. 2 di depan adalah Adipati Unggul Jonggrang. Yang satu lagi, seorang lelaki berpakaian biru gelap, bermuka tirus dengan parut bekas luka pada pipi kirinya. Parut ini membuat tampangnya yang seram jadi tambah angker. Di pinggangnya tersisip sebilah pedang pendek yang gagangnya digantungi umbai-umbai berwarna biru. Sahabatku Munding, akhirnya kita sampai juga. Syukur kita bertemu di perjalanan. Kalau tidak, aku pasti akan menunggumu penuh was-was. Sambil berkata begitu, Unggul Jonggrang melompat turun dari kudanya. Lelaki separuh baya bermuka cacat yang dipanggil dengan nama Munding menghela napas dalam, tepuk-tepuk debu di pakaiannya lalu dengan gerakan enteng melompat turun dari kudanya. Melihat begini mewahnya gedung kediamanmu, kurasa aku akan betah tinggal di sini, berkata si muka parut yang dikenal dengan nama Munding Tambaksati. Aku gembira mendengar ucapanmu itu, Munding. Mari masuk ke dalam, kita mandi dulu, makan, minum, lalu istirahat. Mandi, makan, minum, istirahat. Apa hanya itu? Bertanya Munding Tambaksati. Maksudmu? Tanya Unggul Jonggrang sembari menduga-duga. Yang ditanya menyeringai lebar. Ternyata Munding Tambaksati memiliki seluruh gigi berwarna hitam berkilat. Segumpal tembakau yang selalu diisap-isapnya tampak terselip di belakang bibirnya. Kulihat udara di sini cukup dingin. Ini menggelisahkanku kalau harus tidur sendirian. Mendengar kata-kata kawannya itu, Adipati Unggul Jonggrang tertawa bergelak. Sebagai sahabat, tentu saja aku tahu kesukaanmu Munding. Bahkan lebih dari itu, potongan dan warna kulit yang kau sukai pun aku tahu. Semua sudah kusuruh siapkan, Munding. Jangan khawatir, Munding ikut tertawa berderai dan tepuk-tepuk bahu Adipati itu. Pada saat kedua orang itu menaiki tangga depan gedung kadipaten, datang menyambut seorang pengawal. Setelah memberi hormat, pengawal itu segera berkata, ada laporan sangat penting harus segera saya sampaikan, Adipati. Pengawal gila, nafasku masih sesak, duduk pun belum. Dan kau berani mengganggu, maafkan saya, Adipati. Kalau tidak saya laporkan nanti. Nanti saja, bentak Unggul Jonggrang. Si pengawal tak berani angkat kepalanya lagi. Sebaliknya, Munding Tambaksati tegak sesaat di hadapan si pengawal. Tampaknya dia seperti memikirkan sesuatu. Kemudian, orang ini bertanya, katakan padaku apa yang tadi hendak kau laporkan pada Adipati. Apakah betul-betul penting? Sangat penting, seorang tak dikenal datang kemari. Katanya ingin bertemu Adipati. Lalu, pengawal itu menceritakan apa yang terjadi 3 hari lalu. Mendengar keterangan itu, Unggul Jonggrang tak jadi masuk ke dalam gedung, saling pandang dengan Munding Tambaksati lalu menanyai pengawal itu tentang ciri-ciri orang yang datang dan membunuh kawannya. Si pengawal menerangkan ciri-ciri orang itu. Kembali Unggul Jonggrang dan Munding Tambaksati saling pandang. Satu-satunya orang sakti bermata sebelah adalah Tu Bagus Jelantik, bergelar maut bermata satu. Tapi tempatnya jauh dari sini. Dengan dia aku tak punya silang sengketa. Mungkin manusia bernama Joran Kemitir, yang katamu pernah bersumpah hendak membunuhmu sekeluarga? Unggul Jonggrang gelengkan kepala. Tak bisa jadi, katanya. Ciri-ciri orang itu tidak sama dengan Joran. Lagi pula, Joran tidak buta sebelah. Tu Bagus Jelantik juga tak mungkin karena dia berambut kelabu, berjanggut, dan berkumis lebat. Lalu siapa yang datang itu? Dan mengapa memberi peringatan dengan cara membunuh pengawal tak berdosa? Tanya Munding Tambaksati. Kita harus menemukan jawabnya malam ini, ujar Unggul Jonggrang. Kau harus berhati-hati, lipat gandakan pengawalan. Malam ini terpaksa aku tidak tidur dan bersenang-senang. Aku akan melakukan pengintaian. Belum tentu dia datang malam hari, Munding. Kenyataannya dia muncul siang bolong dan membunuh seenak udelnya. Ganas, terus terang, aku benar-benar gembira kau berada di sini. Munding Tambaksati tersenyum. Jangan khawatir, sahabat. Malam ini kau boleh istirahat sehabis berjalan jauh.
Serahkan semua kesulitanmu padaku. Munding Tambak Sati mengusap-usap dadanya. Kedua orang itu kemudian masuk ke dalam gedung kadipaten. Jilid 7. Lelaki berpakaian dekil bermata satu itu duduk berjuntai di cabang pohon rambutan. Berulang kali tangannya memetik dan memakan rambutan yang manis, langsung menelan bersama bijinya. Cabang rambutan hutan itu tak seberapa besar. Bahwa dia bisa duduk di situ tanpa cabang itu melentur runduk, menyatakan bahwa siapapun dia adanya, orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Sambil menyantap rambutan, mata kanannya jelalatan kian kemari. Di sebelah barat tampak kemerahan tanda sang surya sebentar lagi siap akan tenggelam. Burung-burung kelelawar beterbangan liar kian kemari. Malam ini dendam berdarah akan kutagih. Malam ini bangsat keparat itu akan kutanggalkan kepalanya. Akan kukorek jantung dan hatinya. Akan kuhirup darahnya. Anak-anakku, kalian berdua akan tenteram di alam baka kalau manusia pembunuh itu sudah mampus. Sudah mampus, malam ini, orang di cabang pohon rambutan itu tiada hentinya mengulang kata-katanya itu. Sikap dan ucapannya seperti orang kurang ingatan. Apa yang diucapkannya itu seperti mendendangkan nyanyian tak karuan. Terkadang raut wajahnya membersitkan dendam kemarahan. Terkadang dia tertawa gelak-gelak. Dan selagi dia mengumbar tawa inilah, seorang pemuda tiba-tiba saja muncul dan duduk di cabang sebelah bawah, cabang yang diduduki si mata satu. Sahabat, hari ini rupanya kau mendapat rezeki besar hingga girang dan tertawa tiada henti. Pemuda yang baru datang menegur. Lelaki bermata satu menghentikan nyanyiannya, berpaling ke arah si pendatang lalu bertanya perlahan, siapa kowe? Pemuda itu berpakaian putih, menggaruk kepalanya lebih dulu beberapa kali, baru menjawab. Namaku Wiro Sableng, kau sendiri siapa? Wiro Sableng, seorang gila rupanya, ujar si mata satu. Lalu tak acuh dia kembali bernyanyi dan tertawa. Selesai bernyanyi, tiba-tiba dia bertanya, pemuda gondrong, mengapa kau berada di tempat ini? Kulihat kau bukan orang sekitar sini. Kau betul, sahabat, aku pengelana tolol dan gila. Apakah kau sahabatnya Unggul Jonggrang? Siapa itu Unggul Jonggrang? Pemuda berpakaian serba putih yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng balik bertanya. Adipati Keparat yang malam ini bakal mampus. Malam ini bakal mampus katamu? Betul, dia pantas dibunuh. Siapa yang akan membunuh? Tanya Wiro lagi. Aku, orang itu menepuk dadanya. Aku Joran Kemitir yang akan membunuhnya. Aku akan mengirimnya menghadap setan neraka. Ceka. Rupanya kau punya silang sengketa dengan adipati itu? Bukan hanya silang sengketa, tapi dendam berdarah. Dua anakku menemui ajal dibunuhnya. Istriku diculik dan diperkosa. Malam ini dia harus mampus. Aku tahu dia pasti sudah kembali dari kota raja. Jika kau membunuh seorang adipati, pasukan kadipaten bahkan mungkin pasukan kerajaan akan memburu dan menangkapmu. Kau akan dihukum pancung. Joran Kemitir tertawa bergelak. Siapa yang akan sanggup memburuku? Siapa yang sanggup menangkapku? Siapa yang sanggup memancungku? Lihat, Joran Kemitir menggerakkan tangan kanannya memukul batang pohon rambutan yang besar dan keras itu. Brakek, batang itu hancur dan patah. Wiro tersentak kaget dan buru-buru melompat sebelum pohon rambutan itu tumbang. Orang gila ini nyatanya memang memiliki ilmu tinggi, berkata pendekar 212 dalam hati. Sahabat, aku kagum melihat kehebatan ilmumu. Tapi aku yakin, adipati musuhmu itu juga memiliki kepandaian. Lain dari itu, gedung kediamannya pasti dikawal ketat. Dan bukan mustahil dia dikawal pula oleh ahli-ahli silat tingkat tinggi. Joran Kemitir menatap wajah Wiro Sableng dengan matanya yang cuma satu. Sesaat kemudian dia menyeringai dan tepuk-tepuk keningnya seraya berkata, semua itu sudah ada di sini, sudah ada di benakku. Unggul Jonggrang boleh punya selusin pengawal berkepandaian tinggi. Semua akan kubabat, akan kubunuh. Apakah kau juga akan melindungi adipati Keparat itu? Kenal pun aku tidak dengan dia. Mengapa mencapaikan diri membantu orang? Lagi pula, aku punya kepandaian apa untuk menolongnya? Sekali kau pukul kepalaku pasti remuk, sahut Wiro. Tapi sebagai sahabat, apakah aku boleh ikut melihat segala apa yang bakal kau lakukan? Tidak. Kita tidak bersahabat. Karenanya kau tidak boleh ikut campur, jawab Joran Kemitir. Siapa bilang aku ingin ikut campur urusanmu? Aku hanya ingin melihat kehebatanmu yang mengagumkan. Tetap tidak bisa, kata si mata satu tandas. Malam ini, pasti mampus, pasti, tapi,
Jika kubunuh sekaligus, terlalu enak baginya. Dia tidak akan merasakan bagaimana dicekam rasa takut. Bagaimana sakitnya kehilangan dua anak sekaligus. Bagaimana mengetahui istri diculik dan diperkosa. Tidak, dia tidak boleh mati sekaligus. Dia harus sekarat setelah menderita lahir batin lebih dulu. Baru mampus, jadi dia boleh tidak mampus malam ini. Tidak malam ini, manusia aneh. Kelihatannya agak miring, tapi nyatanya otaknya mampu merancang sesuatu yang ganas, ujar Wiro dalam hati. Sahabat, jika kau tidak menganggap aku sahabat dan aku tidak boleh menyaksikan kehebatanmu, biar aku pergi saja. Sebentar lagi malam akan turun. Aku harus melanjutkan perjalanan. Pergilah, tak ada yang melarangmu, sahut Joran Kemitir tidak acuh. Dia membungkuk memotes buah-buah rambutan lalu tinggalkan tempat itu menuju arah berlawanan dari yang diambil pendekar 212 Wiro Sableng. Gedung besar kadipaten tampak suram di sebelah dalam. Tak kelihatan ada lampu atau pelita menyala. Suasana terasa sepi mencekam walau di luar ada dua lampu minyak menyala, yaitu di langkan depan dan di pintu gerbang. Tidak seperti biasanya di mana hanya terdapat dua orang pengawal di pintu gerbang. Kini kelihatan setengah lusin prajurit kadipaten bersenjata golok dan tombak berada di situ. Lalu, ditambah setengah lusin lagi yang setiap saat bergantian mengelilingi tembok luar dan tembok dalam yang memagari gedung. Di mata orang awam yang kebetulan lewat dan menyaksikan keadaan gedung, seperti yang digambarkan di atas dia akan melihat. Tetapi di mata seorang berkepandaian tinggi seperti pendekar 212 Wiro Sableng yang saat itu berada di atas atap sebuah bangunan yang terletak di seberang gedung kadipaten, dia melihat satu pemandangan lain yang tersembunyi dalam gelapnya malam. Yaitu, pada wuwungan gedung kadipaten tampak mendekam sesosok tubuh. Malam makin larut, udara bertambah dingin. Wiro Sableng mulai mengantuk dan menguap beberapa kali. Di atas wuwungan bangunan kadipaten, sosok tubuh yang bersembunyi di sana tidak bergerak sedikit pun. Diam seperti sebuah batu. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Sunyi, lalu ada suara derap kaki kuda. Dari tikungan jalan, muncul seorang penunggang kuda berpakaian hitam-hitam. Meskipun gelap, namun wajahnya masih dapat dilihat dan jelas orang ini hanya memiliki satu mata. Inilah Joran Kemitir, tepat di depan pintu gerbang kadipaten, kuda yang berlari kencang itu membelok tajam, membuat putaran seraya dua kaki belakangnya menerjang. 6 prajurit pengawal yang berjaga-jaga di pintu gerbang terkejut tidak menduga. Sebelum mampu berbuat sesuatu, 2 orang di antara mereka terpental roboh dihantam tendangan kaki kuda. Satu langsung mati karena jebol dadanya, satu lagi mengerang sekarat sambil pegangi perut, dan sesaat kemudian juga menemui ajal. 4 prajurit lainnya, setelah sadar dari kaget dan melihat apa yang terjadi, berteriak marah dan langsung menyerang dengan lemparan tombak. 3 batang tombak meluncur ke arah si penunggang kuda, satu lagi melesat ke arah leher kuda tunggangannya. Mendapat serangan berbahaya itu, si penunggang kuda hanya sedetik terkesiap. Dia gerakkan kedua tangannya dan tendangkan kaki kanan. Tombak yang menyerang leher kuda mental patah 2 dihantam kaki kanannya, sedang 3 tombak lainnya mencelat begitu dihantam pukulannya. 1 tombak di antaranya patah 2. Sret-sret, 4 golok panjang dicabut berbarengan. 4 prajurit pengawal pintu gerbang menyerbu. Sementara itu, 6 pengawal yang bertugas mengelilingi tembok bangunan kadipaten tampak datang berlarian. Dari tempatnya bersembunyi, Wiro bertanya-tanya mengapa orang yang mendekam di atas wuwungan gedung kadipaten masih belum bergerak atau melakukan apa-apa. Padahal 2 pengawal sudah meregang nyawa. Jilid 8. Dikurung 10 orang prajurit, orang di atas kuda tampak tenang dan tidak merasa jerih sama sekali. Malah sambil satu tangan berkacak pinggang, dia berkata lantang. Kalian cecunguk-cecunguk kadipaten memang pantas mampus di tanganku. Tangan-tangan kalian ikut berlumuran darah waktu dulu membunuh 2 putraku. Tapi lebih baik kalian memanggil dulu keparat bernama Unggul Jonggrang. Dia harus menyaksikan kematian kalian. Kau telah membunuh 2 kawan kami. Dan masih berani pidato, mampuslah. Seorang prajurit yang rupanya adalah kepala pengawal membabatkan goloknya ke pinggang Joran Kemitil. Bersamaan dengan itu, 9 golok ikut pula berkelebat. Menusuk, membacok, dan membabat. Bakbuk-bakbukek, 10 golok menghantam tubuh Joran Kemitir sampai mengeluarkan suara bergedebukan. Tapi tak segores pun tubuh lelaki bermata satu itu terluka atau mengucurkan darah. Tidak mempan, ujar Wiro ikut terkesiap menyaksikan kejadian itu. 10 prajurit yang menyerang seperti tidak percaya melihat apa yang terjadi. Mereka menyerbu lagi.
Kali ini kepala lawan yang dituju. Hasilnya tetap sama. Joran Kemitir tak mempan senjata tajam, berkat ilmu kebal yang didapatnya dari Tubagus Jelantik alias Maut Bermata Satu. Mendapatkan serangan ganas mereka tidak membawa hasil karena lawan di atas kuda itu ternyata tidak mempan dibacok atau ditusuk, 10 pengawal kadipaten menjadi lumer nyalinya. Terlebih lagi ketika satu tendangan Joran Kemitir membuat roboh dan mati salah seorang dari mereka. Disuruh memanggil Unggul Jonggrang, kalian minta mati percuma, teriak Joran Kemitir. Sekali lagi, kaki kanannya berkelebat dan seorang lagi prajurit kadipaten mencelat menemui ajal. Semua prajurit yang masih hidup menjadi geger dan bersurut mundur, dada berdebar takut dan wajah memucat nyeri. Lekas kalian panggil Adipati Keparat itu, jangan dia sembunyi di bawah selimut. Baru saja Joran Kemitir mengucapkan kata-kata itu, satu bentakan menggelegar dan sesosok tubuh laksana seekor burung alap-alap melayang dari wuwungan gedung kadipaten. Bangsat, siapa yang berani menyebut nama Adipati secara kurang ajar? Brakek, kuda tunggangan Joran Kemitir meringkik keras lalu terhempas roboh ke tanah. Kepalanya pecah, binatang ini berguling beberapa kali, meringkik sambil melejang-lejangkan keempat kakinya, lalu diam tak bergeming lagi. Ketika tendangan maut itu menghantam kepala kuda, Joran Kemitir cepat lesatkan tubuh ke atas, membuat gerakan salto di udara lalu turun ke tanah dengan kaki lebih dahulu. Begitu memandang ke depan, bergetarlah hatinya ketika menyaksikan siapa yang tegak di depannya. Yakni, orang yang barusan membunuh kudanya dengan satu tendangan ganas luar biasa. Orang ini bukan lain yang dikenalnya bernama Munding Tambak Sati, salah seorang dari 3 tokoh silat yang dulu ikut menghancurkan keluarganya dan ikut bertanggung jawab atas penculikan istrinya. Selama beberapa tahun Munding Tambak Sati lenyap entah kemana dan 2 orang tokoh silat lainnya terus menjadi kaki tangan Adipati Unggul Jonggrang untuk melindunginya. Beberapa kali Joran Kemitir coba menerobos masuk ke dalam kadipaten atau mencegat Unggul Jonggrang di tengah jalan. Tapi 2 tokoh itu selalu melindunginya. Kini di mana kedua tokoh silat itu? Mengapa yang muncul justru Munding Tambak Sati yang diketahui selama ini tak pernah kelihatan batang hidungnya? Bangsat! Kau masih belum menjawab pertanyaanku, membentak Munding Tambak Sati. Tangan kiri bersitekan pada hulu pedang lurus yang tersisip di pinggangnya. Meskipun sudah memiliki ilmu kebal dan ilmu pukulan yang hebat, namun menghadapi Munding Tambak Sati yang dulu memang ditakutinya, mau tak mau hati Joran Kemitir jadi bergetar juga. Tapi bila kemudian terbayang 2 wajah putranya yang menemui ajal, dan terlebih lagi wajah istrinya yang diculik dan kini entah berada di mana, maka amarah Joran Kemitir jadi menggelegak. Dendam kesumatnya membara, sekujur tubuhnya bergetar oleh hawa amarah. Tanpa tedeng aling-aling dia acungkan telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke muka orang di hadapannya itu seraya membentak. Manusia durjana Munding Tambak Sati, kau tidak mengenali diriku lagi. Tentu saja Munding Tambak Sati menjadi terkejut ketika dapat orang mengetahui namanya. Sepasang mata manusia bertampang angker ini memandang tak berkedip pada orang di mukanya. Tetap saja dia tidak mengenali. Aku Joran Kemitir, 2 tahun lalu, tanganmu ikut berlumuran darah atas kematian 2 putraku. Juga atas penculikan istriku, kembali Munding Tambak Sati tersentak kaget. Joran Kemitir, kau rupanya, desis Munding Tambak Sati seraya mengusap mukanya yang cacat. Jika kau mencari Adipati, dia tidak ada di sini. Aku mewakilinya, katakan apa maumu, mengapa kau membunuh prajurit-prajurit tak berdosa itu? Prajurit-prajurit tak berdosa? Joran Kemitir tertawa bergelak. Dari suara tertawa itu, Munding Tambak Sati segera maklum kalau Joran Kemitir dulu tidak sama dengan yang kini dihadapinya. Suara tawa itu mengandung tenaga dalam. Dan tadi pun dia menyaksikan kehebatan serta keganasan Joran Kemitir. Lalu ada apa dengan mata kirinya? Mengapa ditutup kulit hitam begitu rupa? Buta sebelah. Prajurit-prajurit itu tidak berdosa katamu? Hahaha, dosa mereka sama saja dengan dosamu. Sama saja dengan dosa si Keparat Unggul Jonggrang. Malah dosa kalian lebih biadab lagi. Dan kalian akan menerima balasannya. Malam ini kau yang pertama, Munding. Jangan berani menyebut nama Adipati secara keji, bentak Munding Tambak Sati. Karena dia memang manusia keji, Munding. Tidak beda dengan dirimu. Pelipis Munding Tambak Sati bergerak-gerak. Rahangnya menggembung menahan amarah. Dengar, manusia bermata satu. Jika kau memang Joran Kemitir, aku bersedia mengampuni selembar nyawa anjingmu. Asal saja kau lekas angkat kaki dari sini. Joran Kemitir tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata Munding Tambak Sati itu.
Ketika suara tawanya berhenti, dia meludah ke tanah. Munding keparat, ketahuilah, aku datang kemari salah satu tujuan adalah untuk mencabut nyawa busukmu. Apakah selama beberapa hari ini kau tidak bermimpi buruk atau merasakan tanda-tanda aneh bahwa malam ini kau bakal mampus? Anjing kurap, hardik Munding Tambaksati. Kau bakal mampus dengan kepala terpisah, Munding. Kau yang mampus duluan, Joran, teriak Munding Tambaksati marah sekali, lalu menyerbu dengan satu jotosan ke dada Joran Kemitil. Sambil tertawa, Joran Kemitir bertolak pinggang dan bentangkan dadanya. Malah dia ucapkan kata-kata menantang. Pilih bagian tubuhku yang empuk, Munding. Keparat, kertak Munding Tambaksati. Jebol dadamu. Tokoh silat tangan kanan Adipati Unggul Jonggrang itu yakin betul akan kehebatan ilmu pukulan yang dimilikinya. Karena itu, dia memastikan dada lawan akan remuk sampai ke jantung dilanda jotosannya. Bukek, Joran Kemitir terjajar 2 langkah ke belakang dan jatuh duduk. Tapi saat itu pula dia bangkit kembali sambil menyeringai. Dadaku tidak jebol, Munding. Sekarang giliranku memukul. Tinju kanan Joran Kemitir melesat ke depan. Serangan ini sangat mudah dielakkan Munding Tambaksati. Tapi tak terduga dari samping kiri, menderu jotosan tangan kiri Joran Kemitil. Tepat menghantam pelipis kanan Munding Tambaksati. Lelaki bertampang angker ini menjerit keras. Jatuh terbanting ke tanah tak bergerak lagi. Keningnya rengkah, Munding mati dengan mata melotot. Joran Kemitir mengusap-usap lengan kanannya. Dia melangkah mendekati mayat Munding Tambaksati, menginjak dada dekat leher orang ini, lalu membungkuk untuk memutir kepalanya. Krakek, terdengar suara patahnya tulang leher Munding Tambaksati. Prajurit-prajurit kadipaten yang menyaksikan hal itu tersurut mundur dengan bulu roma merinding. Dengan tangan kanannya, Joran Kemitir menjambak rambut kepala Munding Tambaksati. Lalu dia melangkah sampai di tangga langkan kadipaten. Di sini dia berhenti dan berteriak keras. Unggul Jonggrang, aku tahu kau ada di gedung. Sembunyilah terus di balik selimut. Besok pagi jika kau membuka pintu dan keluar, sempatkan melihat kepala kacungmu ini. Nasibmu akan lebih jelek dari dia. Joran Kemitir lemparkan kepala Munding Tambaksati. Kepala itu menggelinding di atas lantai langkan gedung kadipaten dan berhenti tepat di pintu depan.